Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pernyataan dari Gus Yakut, Menteri Agama kita, terkait dengan sejarah Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama masih terus menjadi bahan gorengan oleh kelompok-kelompok garis keras, oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak suka dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suara-suara Gus Yakut agar dipecat, bahkan dipolisikan terus digaungkan besar-besaran. Tetapi tidak usah khawatir, saya kira bangsa dan negara kita semakin kesini semakin dewasa dan semakin mengenal siapa kita dan siapa mereka. Saya yakin 100% bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terpengaruh dengan keinginan, ambisi mereka untuk mempengaruhi negara ini. Semua sudah tahu, dua kelompok yang ingin makar dengan negara sudah dibubarkan. Dua kelompok yang menggaungkan khilafatul Islamnya sudah dibubarkan oleh negara. Sehingga maka dari itu kita semua sudah paham lah siapa yang memusuhi NU sejak dulu, bahkan sejak kemerdekaan 45 sampai hari ini. Mereka juga berusaha memelintir sejarah peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama di negara Republik Indonesia ini. Seperti yang ingin saya sampaikan ke Anda ini. Ini ada orang yang katanya sejarawan. Ini mencoba mengkritisi Gus Yakut, menuduh Gus Yakut membelokkan sejarah. Tapi justru menurut saya dia yang membelokkan sejarah. Ini saya baca dulu beritanya, nanti saya lanjut ya. Ini diangkat di CNN Indonesia. Ini judulnya Cacat Sejarah Klaim Yakut Soal Kemenag Hadiah untuk NU. Hari Senin 25 Oktober kemarin. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memicu kontroversi usai menyebut Kementerian Agama Kemenag adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Para pakar menilai pernyataan Yakut cacat sejarah. Sejarawan Islam Universitas Indonesia Tiar Anwar Bakhtiar menilai pernyataan Yakut tak sesuai fakta sejarah. Dia menjelaskan Kemenag didirikan karena kebutuhan Indonesia mengurus keagamaan. Oke, saya lanjut dulu. Sabar. Tiar menyampaikan sejarah yang diungkap Yakut juga mengada-ada. Ia berkata perwakilan NU di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI adalah Wahid Hasyim, bukan Wahab Hasbullah. Saat diskusi soal penghapusan 7 kata Piagam Jakarta, Hasyim pun tak ikut. Kala itu Hasyim berada di Surabaya karena sedang sakit. Tiar menyebut juru damai saat itu bukan Wahab Hasbullah, melainkan Kasman Singodimedjo. Kasman menengahi perdebatan antara Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo soal 7 kata Piagam Jakarta. Saya kira berlebihan Yakut ini, kasihan publik dikasih data yang bodong, tuturnya. Dia juga mengatakan Kemenag tak selalu dipimpin perwakilan NU. Menag pertama adalah Rasidi yang berafiliasi dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Rasidi juga merupakan keluarga besar Muhammadiyah. Oke, itu aja. 3 poin yang ingin saya counter dari pendapat Sabani, Bakhtiar Sabani. Yang pertama adalah terkait dengan keterlibatan Wahid Hasyim di dalam menyelesaikan polemik Pancasila Piagam Jakarta. Yang kedua terkait dengan Menteri Agama yang pertama. Dan yang ketiga terkait dengan peran Kiai Mbah Wahab Hasbullah. Secara resmi, saya tanggapi pertama ya, secara resmi yang menjadi perwakilan dari NU untuk menyelesaikan Pancasila adalah Kiai Wahid Hasyim. Abahnya Gus Dur, putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu yang resmi ditunjuk sebagai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, oleh Bung Karno. Keterlibatan Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah di belakang layar. Karena dalam tradisi santri NU, apalagi dalam persoalan keputusan besar menyangkut kepentingan bangsa dan negara ini, tidak mungkin akan
memutuskan sendiri tanpa meminta konsultasi dengan para gurunya. Di atas meja perundingan adalah Kiai Wahid Hasyim. Tetapi di belakang layar adalah ada Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Itu pengertiannya. Satu. Yang kedua, ini penting ini. Ini memang sudah digaungkan semenjak lama. Semenjak pasca 18 Agustus 45, kelompok Islam garis keras, kelompok radikal memang ingin melenyapkan keterlibatan Kiai Wahid Hasyim di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini. Di framing bahwa Kiai Wahid Hasyim tidak ikut terlibat saat menyelesaikan polemik Pancasila Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang hari ini kita pakai. Dengan tujuan apa? Framing. Agar seolah-olah bahwa keputusan merubah Pancasila sila pertama tidak melibatkan tokoh-tokoh Islam penting di negara ini. Sehingga kemudian muncul gerakan perlawanan kepada negara dengan atas nama Islam. Jadi framing mengatasnamakan Islam itu sudah berdiri sejak lama, sejak proklamasi kemerdekaan, bukan hanya sekarang ya. Ini kasih tahu nih. Ya, siapa yang menggaungkan ya kelompok-kelompok Islam garis keras ini. Yang kemudian karena tidak puas atas dasar negara Pancasila yang disepakati dirubah oleh tokoh-tokoh negara itu, kemudian muncullah mereka gerakan perlawanan terhadap negara, memberontak kepada negara, muncullah DITI, Daulah Islamiyah, Gerakan Darul Islam pada tahun sekitar 50-an. Itu, jadi bukan hanya sekarang. Ya. Nah, saya tidak tahu mengapa ini Tiar Bakhtiar mengatakan bahwa Mbah Wahid Hasyim tidak ikut di dalam tim yang merumuskan perubahan Pancasila. Dia mengatakan bahwa Mbah Hasyim, Kiai Wahid Hasyim tidak ikut dan dikatakan sebagai sedang sakit. Ini adalah pembelokan sejarah yang luar biasa ini, yang tadi saya katakan. Satu ingin membohongi sejarah bahwa NU tidak terlibat di dalam hal penting terkait Pancasila ini. Yang kedua ingin memframing, memperalat untuk kepentingan gerakan mereka. Dan nampaknya ini Tiar Bakhtiar sepakat satu jalur dengan framing itu. Banyak kesaksian tentang keterlibatan peran penting Kiai Wahid Hasyim di dalam menyelesaikan polemik Piagam Jakarta itu. Dan Wahid Hasyim lah yang kemudian menjadi penengah sampai diputuskannya Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa setelah berkonsultasi dengan abahnya, dengan gurunya itu. Oke, biar saya tidak dikatakan hoax ya, mengada-ada, saya akan bacakan aja nih sejarah terkait hal tersebut sambil dari ini penting ini, kader NU harus punya ini. Ini buku judulnya NU Vis-Vis Negara. Pengarangnya adalah André Villard. Ini sejarawan, doktor sejarah dari Prancis ya. Jadi objektivitasnya sangat akurat. Tidak ngeblok ke sana kemari. Ini meneliti tentang NU sejak lahir 1926 sampai sekitar tahun 2000-an. Jadi ini bukan buku ecek-ecek ini. Ini buku saya beli pada tahun 99, 20 tahun yang lalu ya. Ini doktor sejarah dari Prancis ini, André Villard. Oke, saya baca pada poin terkait dengan keterlibatan NU pada proses detik-detik proklamasi kemerdekaan sehingga kemudian Pancasila menjadi polemik dan perdebatan sampai diputuskan 18 Agustus sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya baca ini di halaman 38 ya. 2 hari setelah Jepang menyerah, yakni pada tanggal 17 Agustus malam, pada hari proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menerima kunjungan seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang menyampaikan keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur yang tidak beragama Islam mengenai dimuatnya Piagam Jakarta pada mukadimah Undang-Undang Dasar. Bila tidak diubah, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, Muhammad Hatta memanggil 4 anggota panitia persiapan kemerdekaan
yang dianggap mewakili Islam. Yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, ini perwakilan dari Muhammadiyah ya. Kasman Singodimedjo, Teguh Muhammad Hasan, dan Wahid Hasyim dari NU. Demi menjaga keutuhan bangsa pada saat-saat genting ini, mereka setuju untuk menghapuskan rujukan pada agama Islam dalam teks Muqaddimah Undang-Undang Dasar. Sebagai gantinya, Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan dalam kurung tauhid yang tidak terdapat pada agama lain. Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteis. Presiden harus diangkat dari orang Indonesia asli tanpa ketentuan jelas mengenai agamanya. Presiden juga wakil presiden bebas memilih upacara pengambilan sumpah jabatan secara agamaan ataupun janji. Ditinggalkannya Piagam Jakarta dan persyaratan presiden dan wakilnya harus orang muslim menimbulkan pertentangan yang berlangsung lama. Kehadiran Wahid Hasyim dalam pertemuan yang sangat penting pada tanggal 18 Agustus 45 itu diragukan oleh Prawoto Mangkusasmito, seorang pemimpin Masumi. Masumi. Keraguan ini kemudian dikutip beberapa kali termasuk oleh Endang Saifuddin Ansari dalam bukunya mengenai Piagam Jakarta. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa meragukan keterlibatan, kehadiran, peran Kiai Wahid Hasyim di dalam proses pembentukan Pancasila, proses pengambilan Pancasila sebagai dasar negara 18 Agustus itu memang sudah di-framing sejak dulu. Jika hal tersebut yang benar, maka ketidakhadiran Wahid Hasyim sebagai satu-satunya penanda tanganan Piagam Jakarta yang hadir tanggal 18 Agustus dapat diartikan menurut Ansari, Islam tidak terwakili ketika Piagam Jakarta ditinggalkan. Ya, lagi-lagi mengambil nama Islam sebagai pembelaannya agar bisa mengubarkan gerakan atas nama Islam untuk melawan Pancasila 18 Agustus 45. Nah, ini, namun menurut beberapa saksi termasuk Hatta sendiri, Wahid Hasyim memang benar-benar hadir dalam pertemuan yang menentukan itu. Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa Wahid Hasyim hadir dalam pertemuan itu. Jadi jangan membuat framing hoax. Mengatakan Kiai Wahid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, ini sejarawan Universitas Indonesia loh, ini loh. Anda punya referensi dari mana? Muhammad Hatta sendiri menyaksikan bahwa Kiai Wahid Hasyim hadir dalam pertemuan tersebut. Ini ada fotonya 25 nih, saya baca fotonya nih. Hatta sendiri menegaskan bahwa ia betul-betul berjumpa dengan Wahid Hasyim. Dalam biografinya, pemimpin Muslim reformis Kasman Singodimedjo juga menegaskan kehadirannya dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 tahun, Jakarta Bulan Bintang, tahun 1982, pada halaman 129-130. Nah, Ibu Wahid Hasyim ingat juga bahwa suaminya benar-benar menjumpai Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus pagi. Ini hasil wawancara dengan Ibu Wahid Hasyim pada Januari 1992. Wangsa Wijaya, sekretaris pribadi Muhammad Hatta, juga menegaskan berlangsungnya pembicaraan antara Hatta dan Wahid Hasyim. Wawancara pada tanggal 29 Juli 1991. Ya, jadi sangat kuat referensi tentang kehadiran keterlibatan Kiai Wahid Hasyim dari NU dalam tanggal 18 Agustus 45 itu untuk merumuskan perubahan Pancasila. Jadi jangan coba-coba menyembunyikan, membelokkan sejarah ya. Ini sahabat tadi itu, sejarawan UI, Bakhtiar. Nah, bahkan menurut Kasman, justru Wahid Hasyim lah yang berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima perubahan itu. Ya. Justru Kiai Wahid Hasyim yang memberikan pengertian kepada perwakilan dari Muhammadiyah ketika itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, untuk menerima perubahan Pancasila sila pertama. Menurutnya bahwa justru Wahid Hasyim lah yang berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima perubahan itu. Jangan coba-coba lah ya menutupi sejarah yang ada. Ini dasarnya akurat, kuat ya. Mau mencoba memutus keterlibatan peranan ulama NU dalam proses kemerdekaan Indonesia ini nggak akan bisa.
Sejarah banyak sudah mencatat itu. Lah kemudian dia mengatakan bahwa Menteri Agama pertama adalah HM Rashid dari Al-Irsyad atau Muhammadiyah. Dari mana juga referensinya? Pasca proklamasi kemerdekaan, pasca pembicaraan dasar negara selesai 18 Agustus 45, Menteri Agama pertama yang diangkat oleh Bung Karno adalah Kiai Wahid Hasyim. Walaupun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Karena ketika itu dinamika politik memang sangat kencang. Kiai Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama pertama oleh Bung Karno pada kabinet yang disebut dengan Kabinet Presidensil, yang hanya berumur 4 bulan. Nah, pasca itu kemudian baru Menteri Agama HM Rashid dari Muhammadiyah itu. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 45, Soekarno membentuk Kabinet Presidensil yang hanya bertahan sampai 14 November 45, karena kemudian digantikan oleh Kabinet Syahrir. Pada kabinet pertama, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Jelas ya? Ia kembali menjadi Menteri Agama 4 tahun kemudian, tepatnya mulai 20 Desember 1949 dalam Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat. Usia kabinet ini lagi-lagi tidak panjang. Dinamika politik di tahun permulaan masa kemerdekaan memang begitu kencang. Saat Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pada September 1950, Wahid Hasyim kembali terpilih sebagai Menteri Agama. Kabinet ini pun berusia pendek. Nasir diganti pada April 1951 dan Wahid Hasyim pun berhenti. Itulah jabatannya yang terakhir sebagai Menteri Agama. Jadi Kiai Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur, menjadi Menteri Agama 3 kali di negara ini. Jadi yang pertama adalah Kabinet Presidensil yang diangkat oleh Bung Karno. Tahun 45 itu hanya berusia 4 bulan. Yang kedua adalah Kabinet RIS pada tahun 49. Kemudian yang ketiga adalah kabinetnya M. Nasir pada tahun 50. Jadi sangat-sangatlah sentral peranan Kiai Wahid Hasyim di dalam proses pengokohan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 45. Yang oleh karena itulah kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Agama oleh Bung Karno. Jadi peran NU luar biasa saat itu. Sampai kemudian 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Agustus, September, Oktober, ketika sekutu datang ke Indonesia ingin merebut kembali kemerdekaan bersama Belanda, lagi-lagi negara stres, negara bingung, Bung Karno stres, Bung Karno bingung, tidak ada yang berani berbicara, angkat bicara, melawan sekutu ini, lagi-lagi NU yang kemudian angkat bicara, mengambil peran, dan memegang komando untuk mengobarkan perang jihad melawan sekutu. NU mengumpulkan seluruh kiai se-Jawa dan Madura dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan pada tanggal 22 Oktober meletuslah apa yang disebut dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 45. Resolusi Jihad NU ini kemudian yang menjadi menyulut perang sipil yang dikomandoi oleh para kiai, para santri dan warga NU di Jawa Timur melawan sekutu dengan persenjataan yang luar biasa. Puluhan ribu menjadi korban santri dan warga NU di Jawa Timur melawan sekutu yang akhirnya menyelamatkan Republik Indonesia. Perang sipil yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari 22 Oktober ini meletus besar menjadi apa yang kita kenal sebagai pertempuran 10 November di Surabaya. Tanpa ini, biar jadi hari ini kita masih dijajah oleh Belanda dan sekutu. Kemana ini orang-orang yang tadi koar-koar? Mengapa tidak melawan penjajahan sekutu? Dalam sejarah yang mencatat hanya perlawanan ulama NU yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini, yang diawali dengan deklarasi resolusi jihad NU itu. Tapi ketika sudah berhasil negara diamankan oleh NU, penjajah kembali pulang, pergi dari tanah air, semuanya beramai-ramai ingin merebut kekuasaan. Sampai hari ini begitu terus otaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.